Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita sejenak merenung tentang sebuah tempat yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia? Itulah neraka. Tempat di mana setiap hela napas terasa menyesakan dan setiap detik dipenuhi penyesalan bagi mereka yang lalai. Namun, di tengah peringatan yang menggetarkan itu, Allah Sang Maha Pengasih memberikan kita penawarnya, sebuah perisai yang mampu memadamkan kobaran apinya. Obat itu adalah sholat berjamaah. Setiap langkah yang kau ayunkan menuju masjid adalah penggugur dosa. Setiap saf yang kau rapatkan adalah benteng yang menghalangi sentuhan api neraka. 27 derajat kemuliaan bukan sekadar angka, melainkan tanda cinta Allah agar kita tak sendirian menghadapi hari perhitungan. Jangan biarkan langkahmu terasa berat menuju rumahnya hari ini, agar langkahmu tak menjadi berat menghindari api neraka di akhirat nanti. Basahi jiwamu, dinginkan hatimu. Mari, penuhi panggilannya. Sholat berjamaah, keselamatan yang nyata. Mari kita simak cerita pendeknya bahwa neraka itu nyata. Langit di ufuk sana tidak lagi membiru, melainkan merah pekat, seolah-olah darah segar telah tumpah di atasnya. Di depan mata, gerbang besi raksasa yang membara berdiri tegak, mengeluarkan hawa panas yang sanggup melelehkan batu. Bau belerang yang menyengat memenuhi udara, dan jerit tangis jutaan jiwa terdengar seperti badai yang tak kunjung usai. Di bawah kaki, tanah bukan lagi pijakan yang kokoh, melainkan hamparan bara api yang terus menyala tanpa henti. Jiwa-jiwa dipaksa berjalan di atasnya tanpa alas kaki, merasakan daging mereka melepuh dan hancur, namun secara ajaib utuh kembali, hanya untuk merasakan rasa sakit yang sama berulang kali. Sungai api cair mengalir deras di tengah lembah. Di dalamnya, mereka yang gemar berbuat zalim dilemparkan. Cairan tembaga mendidih memenuhi mulut mereka saat mereka mencoba berteriak meminta tolong. Tidak ada air dingin di sini, hanya api yang memakan api dan keputusasaan yang kian mendalam. Sebuah pohon raksasa bernama Zakkum tumbuh di pusat penderitaan. Cabang-cabangnya seperti kepala setan dan buahnya penuh dengan duri tajam. Mereka yang kelaparan dipaksa memakannya, membiarkan duri-duri itu merobek kerongkongan dan perut mereka dari dalam, menciptakan luka yang tak pernah sembuh. Di sudut lain yang gelap, terdapat lembah Zamharer yang membeku. Dinginnya begitu ekstrim hingga sanggup memecahkan tulang dalam sekejap. Jiwa-jiwa di sana membeku dalam posisi memohon, terjebak dalam es abadi tanpa bisa menggerakkan satu jari pun, merasakan kesunyian yang menyiksa batin. Rantai-rantai besi yang panas melilit tubuh-tubuh yang berdosa, menyeret mereka menuju lubang-lubang yang penuh dengan ular berbisa dan kalajengking raksasa. Setiap gigitan menyuntikkan racun yang membuat saraf terasa seperti tersiram asam, sebuah siklus siksaan yang tidak mengenal kata istirahat. Dinding-dinding neraka adalah cermin dari dosa-dosa mereka di dunia. Setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, dan setiap tetes nyarah yang mereka tumpahkan diputar kembali di hadapan mereka. Rasa malu dan penyesalan menjadi api yang jauh lebih panas daripada api fisik, membakar nurani mereka hingga habis. Inilah akhir dari segala kesombongan. Di tempat ini, waktu tidak lagi berarti, dan harapan hanyalah dongeng masa lalu. Cahaya Tuhan terasa begitu jauh, meninggalkan mereka dalam kegelapan abadi, di mana hanya ada satu kepastian.
penderitaan ini tidak akan pernah berakhir. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mursyid At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini dengan niat berzikir bersama, dengan niat ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah menjadikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita diizini oleh guru yaitu menyampaikan beberapa hadis 1 sampai 3, yaitu minimalnya 15 menit, maksimalnya 20 menit. Mudah-mudahan tiada lain yang kita sampaikan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis Nabi yang berkaitan dengan apa yang guru sampaikan, yaitu tentang neraka dan surga. Di sini qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, haddatsana Ismail akhbarana Sa'id ibnu Yazid an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna walakinnan nas tusibuhumun nar bidunubihim wa tumituhum imatatan hatta idza saru fahman udhina fis syafa'ati ji'a bihim dabaira fabuthu ala anharil jannah fayuqalu ya ahlal jannah afidu alaihim fayambutuna fabatal habbati takunu fi hamilis sayl. Wa qala rajulun minal qaum kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil badiyah. Ini Pak, ini hadis berkaitan dengan apa yang disampaikan guru. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Yazid dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id al-Khudri, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun ahli neraka ya yang merupakan penghuni tetapnya, maka sesungguhnya mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup, tetapi orang-orang yang dikenai oleh api neraka disebabkan dosa-dosa mereka.
maka neraka mematikan mereka dengan sebenar-benarnya. Hingga manakala mereka telah menjadi arang, maka diberikanlah izin untuk memperoleh syafaat dan mereka dientaskan dari neraka secara bergolong-golong. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai-sungai surga dan dikatakan kepada mereka, "Hai penghuni surga, bertolaklah kalian untuk menyambut mereka." Maka mereka tumbuh muncul dari sungai-sungai surga itu bagaikan tumbuhnya bebijian di tanah bekas. Ya, jadi berlalunya banjir. Jadi seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang hadir berkata bahwa seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan perumpamaan tersebut berada di daerah pedalaman. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya melalui Syu'bah. Ya. Jadi Ibnu Fadl, keduanya dari Abu Salamah, Sa'id Ibnu Yazid dengan sanad yang sama. Ya. Di sini Ibnu Abu Hatim telah menyebutkan sesuatu riwayat dari Abul Haris Ibnu Abdus Samad, ya, Ibnu Abdul Waris, bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hibban, ia telah mendengar Sulaiman At-Taimi menceritakan hadis berikut dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Dalam khutbahnya sampai pada firman-Nya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini Pak. Rasulullah SAW bersabda, adapun ahli neraka yang merupakan penduduk tetapnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Adapun orang-orang yang bukan penghuni tetapnya, maka neraka membakar mereka. Kemudian berdirilah orang yang memberi syafaat, maka mereka memberikan pertolongan syafaatnya. Lalu dijadikanlah mereka bergolong-golong, dientaskan dari neraka yang dilemparkan ke dalam sebuah sungai yang disebut sungai kehidupan. Maka mereka tumbuh muncul darinya sebagaimana munculnya rerumputan di tempat bekas pengalirnya banjir. Nah ini Pak, ya. Di sini memang betul selama kita meskipun banyak dosa, ya, yang penting matinya bukan su'ul khotimah, membawa mati, membawa iman. Ini masih ada harapan Pak, akan dientas, ya. Tapi nunggu jadi arang dulu, baru dientas. Nah ini Pak. Jadi selanjutnya ini sekedar hadis untuk menyesuaikan apa yang disampaikan guru. Selanjutnya, karena masih ada waktu, selanjutnya mari kita bacakan wasiat Nabi Muhammad SAW karena tentang sholat berjamaah, ya. Kenapa kami menjelaskan tentang sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah ini nanti yang pahalanya dilipatkan oleh Allah. Sedangkan sholat itu termasuk tiang agama dan yang dihisab pertama kali nanti di hadapan Allah yaitu sholat Pak. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah amal yang lain itu dianggap baik oleh Allah. Maka dari itu mari kita bacakan tentang keutamaan sholat berjamaah.
Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah." Ya. Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan bandingan 27 derajat. Ya. Jadi diperinci lagi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatur rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan wa dzalika idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhrijuhu ila as-salatu lam yakhut khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khuttat anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdith taqul Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadaras salata." Di sini pentingnya kita salat berjamaah. Salat seseorang yang dikerjakan dalam berjamaah pahalanya berlipat ganda daripada salat yang dikerjakan sendirian, yang dikerjakan di rumahnya atau di pasar dengan bandingan 25 kali darajah pahalanya. Ya, ini sabda Nabi diantaranya. Semua itu berjamaah jika dikerjakan dimulai dengan wudu, kemudian keluar ke masjid dengan wudu yang baik ya. Lalu keluar ke masjid, dia tidak keluar kecuali hanya untuk mengerjakan berjamaah. Tiada suatu langkah yang ia lakukan kecuali diangkat 1 derajat baginya dan dihapus 1 dosa baginya. Jadi bila mana ia sudah mengerjakan sholat berjamaah, maka para malaikat selalu mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholat itu, kecuali ia sudah berhadas. Ya, ini sabda Nabi. Dan para malaikat berdoa begini, "Wahai Allah, limpahkanlah rahmat untuknya. Wahai Allah, rahmatilah dia. Dia dianggap sebagaimana orang yang mengerjakan sholat selama ia masih menunggu sholat yang dimaksud." Nah, di sini yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ya, di sini tentang barisan sholat yang disebut shaf ya. Ini perlu kita ketahui bersama tentang barisan sholat yang disebut shaf. Shaf yang paling utama adalah shaf pertama bagi laki-laki dan shaf yang terakhir bagi kaum wanita ya. Jika berjemaah bersama-sama ada kaum pria dan wanita, sabda Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal thumma lam yajidu illa yastahimu alaih lastahamu." Ini kata Nabi ya, diriwayatkan Abu Hurairah. Sesungguhnya ia manusia mengetahui pahala yang ada pada adzan ya, melakukan adzan dan shaf yang pertama, pasti mereka tidak menemukan jalan lain untuk mendapatkannya kecuali melalui undian. Ini Pak, kalau paham bahwa pahalanya dengan fadilahnya niscaya akan rebutan Pak ya. Jadi niscaya mereka akan mengundinya.
ya. Jadi sangat logis ya jika imam menyerukan pada makmumnya sebelum jamaah dimulai, sebagaimana yang sering dikerjakan Rasulullah SAW untuk meluruskan shaf, ya, sholat dengan melafadzkan sebagaimana yang dilafadzkan Rasulullah. Ini perlu kita ketahui bersama karena banyak yang salah Pak ya tentang ini. Di sini ini bacaannya sebelum berjamaah dimulai, imam menghadap ke makmumnya membaca saw, ya, saw, sin kecil Pak ya, bukan shot ya. Saw ini perlu dicatat, sin kecil sama waw dhamma, saw, wawunya tajdid ya. Saw sufufakum fa inna tasfiyatas shaffi min tamamis shalah. Ini penting kita ketahui, sebabnya saya dengar-dengar itu langsung ke shot, saw gitu ya dibaca ya. Di sini sin kecil, waw tasjid, dhamma saw ya. Saw ini taswiyah, jadi meluruskan. Saw sufufakum fa inna tasfiyatas shaffi min tamamis shalah. Ini Nabi apabila berjamaah dia balik menghadap ke makmum, Nabi menyampaikan kata-kata ini ya. Sau sufufakum fa inna tasfiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian karena sesungguhnya meluruskan shaf itu merupakan kesempurnaannya salat ya. Wasiat Rasulullah SAW tentang keutamaan berjamaah dijelaskan lagi dalam kitab Imam Muslim, meriwayatkan sebuah hadis melalui Jabir ibnu Sumarah radhiyallahu an. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, dari rumah beliau untuk menemui kami. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian bersop seperti malaikat bersop di hadapan Allah? Ini kami kemudian bertanya, wahai Rasul, bagaimana para malaikat itu bersop berbaris di hadapan Allah? Ini jadi Nabi SAW menjawab, mereka menyempurnakan sop pertama dan menyusunnya dengan lurus dan rapat. Sebaik-baiknya sop untuk kaum laki-laki adalah yang pertama. Seburuk-buruknya sop kaum laki-laki adalah yang terakhir. Sedangkan seburuk-buruknya sop wanita adalah yang pertama. Nah ini Pak. Jadi kiranya waktu sudah habis ya, nanti kita sambung pertemuan yang akan datang. Kalau seumpama kita tidak ke masjid ini artinya tempat sujud Pak, isi makan, masjidun ya. Nah, jadi meskipun di rumah, jadi kita mengadakan tempat khusus untuk kita sholat berjamaah suami istri, bisa Pak. Tapi kalau suami istri berdua, kalau agak dempet kepada imamnya yang sebelah kanan, nanti kalau ada anaknya datang mau berjamaah, nanti dikasih koda, ya, dikasih koda ke baunya begini, nanti mundur, ya, itu caranya, mundur, nah, nanti bisa safnya sama. Saf ini penting juga karena dianjurkan oleh Nabi, ya, nah, begitu caranya. Jadi bisa juga, tapi lebih afdol kita berjamaah ke masjid yang telah ditentukan. Kiranya sekian dulu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bersama dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kami kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk selanjutnya nanti guru untuk menjelaskan pada kita semua ya. Jadi hadanallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kepada apa yang disampaikan
penting karena ada keterkaitan ini yang saya maksud. Dan saya membaca Allah hadis yang bisa membimbing untuk meyakinkan Quran. Bagian banyak orang itu ini percaya Quran atau percaya hadis. Ya. Saya percaya hadis saja, Quran kurang karena dikumpulkan setelah Rasulullah wafat, macam-macam. Ini ya seperti itu. Makanya dengan menyampaikan tadi itu hadis Nabi tadi, kita menguatkan daripada apa saja. Amin. 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 Amin.